Tuhan untuk kesekian kali saya boleh bisa berdiri di tempat ini. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih banyak untuk Bapak Gembala, Ibu Gembala, majelis juga tempat ini yang memberikan kesempatan kepada saya. Sekali lagi saya ucapkan Shalom. Shalom. Apa kabar? Puji Tuhan, luar biasa, kabar baik. Yes, yes, yes. Yes, puji Tuhan, luar biasa, kabar baik. Yes, yes. Ya. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, coba di sudut kanan, kiri, kanan ya. Lihat kanan kiri yang di depannya, lihat yang membawa pasangan suami istri. Ya, senyum kasih senyum istriku, engkau manis sekali pagi hari ini. Haleluya. Juga suami bilang, istri bilang ke suamiku engkau juga ganteng sekali. Di antara pria-pria yang lain. Yang sama anak-anak, sama orang tua katakan mama, papa terbaik buat aku. Katakan, iya. Luar biasa pagi hari ini saya harus memandang satu demi satu ya, supaya saya mengenal Bapak Ibu. Ya, pepatah juru kata kan kalau nggak kenal maka nggak sayang. Kalau nggak sayang keterlaluan. Ya. Puji Tuhan pagi hari ini saya juga ditemani oleh teman kekasih ya, mantan pacar saya dulu, sekarang Tuhan sudah bersambungkan ya. Kembali lagi saya memperkenalkan, boleh berdiri mami ya. Kalau nggak kenal jangan sampai nanti ketika beliau ada jalan sama pria lain, hati-hati lapor sama saya. Oh itu suaminya Pak Agus istrinya Pak Agus. Ternyata Bapak Ibu yang dikasih Tuhan ya, kita membangun suasana supaya pagi hari ini kita memang sungguh-sungguh datang dalam hadirat Tuhan. Amin. Amin. Ya, saya menyapa para pemirsa ya live Facebooknya GGB Kabar Baik. Shalom. Ya. Karena media adalah salah satu media untuk penginjilan. Melalui kesaksian, pujian, ibadah tempat ini yang di luar sana juga diberkati Tuhan. Amin. Amin. Ya, sebelum lebih jauh kita akan baca satu firman Tuhan yang mendasari untuk khotbah perenungan pada pagi hari ini. Saya ambil dari 1 Yohanes 2 ayat 6. Ya, di depan sudah ada, kita akan baca bersama-sama. Jadi iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan. Jadi jangan baca dalam hati. Kalau dalam hati yang tahu hatimu dan hatiku. Ya. Baca sampai telinga kita masing-masing mendengar suara kita masing-masing. Hitungan ketiga kita baca 1, 2, 3. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan, GGB Kabar Baik pagi hari ini ya, tema masih sama, sentralnya adalah berbicara tentang hidup dengan cara pandang kerajaan. Hidup dengan cara pandang kerajaan Allah tentunya sangat jauh terbalik dengan hidup cara pandang dunia. Kalau kita berbicara hidup dengan cara pandang kerajaan Allah, artinya semua nilai-nilai, aturan, norma yang ada sesuai seturut dengan pengajaran dari Kristus. Apa yang sudah Tuhan Yesus ajarkan, itulah yang harus ada di dalam setiap kehidupan kita. Gereja tempat ini bertumbuh berkembang harus sesuai dengan alur kerajaan Allah. Yang salah satunya adalah adanya damai sejahtera. Yang terutama adalah adanya kasih Kristus. Itu yang mengikat sebagai dasar lengkapnya hidup dengan cara pandang kerajaan. Nah, kalau hidup dengan cara pandang dunia tentunya sangat jauh. Ya, kalau kita mau melihat kasih sangatlah sulit. Ya, kenapa? Karena dunia mengajarkan hal-hal yang tidak sesuai dengan cara pandang kerajaan Allah. Jadi berbalik. Kalau kerajaan Allah mengajarkan kita untuk mengasihi, dunia tidak. Kejahatan balas dengan kejahatan. Pukul kanan, pukul pipi kanan, kasih pipi kiri. Ya, tapi kalau Tuhan mengajarkan ya kita memberikan kasih kita kepada orang lain. Bisa nggak kita mempraktekkan? Ya, kalau kita hidup dengan cara pandang kerajaan Allah, saya percaya setiap kita umat Tuhan khususnya di GGB Kabar Baik tempat ini, ya berkali-kali kita ya dikhianati, ya dimusuhi oleh orang-orang di seberang sana. Hari-hari ini kita mendengar kabar berita
sosial bagaimana umat Tuhan mengalami ya ketidakadilan di bangsa kita Indonesia. Ya, kita di satu sisi kita peduli dengan di luar sana, tapi di Indonesia bangsa kita yang besar 3 provinsi ini masih ada daerah-daerah yang kurang mendapatkan perhatian. Ya, artinya inilah kehidupan tatanan yang ada di dunia ini. Berbicara dengan hidup dengan cara pandang kerajaan Allah tadi firman Tuhan, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Perilaku, sikap, perkataan kita. Ya. Mungkin di sini Bapak Ibu ya berlatar belakang berbeda ketika mereka percaya Tuhan, diselamatkan, sehingga apa? Mengalami perubahan hidup. Mungkin ya yang khususnya warga Curug tempat ini, maaf, mungkin alumni penjudi. Keren sekali Pak, ada alumni, istilah alumni penjudi ya. Ini baru saya sampaikan ya. Alumni penjudi, alumni pemabuk dan lain sebagainya. Yang ada mantan penjudi, mantan pemabuk ya, alumni. Keren sekali. Terlalu akademik ya Pak Pendeta Ano dan Ibu ya. Ya terlalu akademik. Alumni penjudi ya dan lain sebagainya. Nah, sebagai orang yang mantan penjudi, mantan pemabuk, ketika mengenal sistem kerajaan Allah, boleh berubah. Ya ada lagu katakan, saya tidak pandai bernyanyi, berolah vokal seperti Bapak Gembala juga Bapak Tuhan di tempat ini, katakan, hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Bisa Bapak Ibu? Ya, nanti PR. Ya. Pujian ini mengingatkan kepada setiap kita bahwa setiap kita yang sudah hidup sebagai warga kerajaan Allah harus meninggalkan gaya pola hidup yang lama. Hidup dengan cara pandang kerajaan Allah, ya kita orang Kristen khususnya, nggak usah jauh-jauh, ya jemaat GGP Kabar Baik, ya akan sungguh-sungguh hidup dengan cara pandang kerajaan Allah. Maka hidupnya yang pertama apa? Hidupnya pasti berubah. Ya tadinya sebagai mantan misalnya pemabuk, penjudi, dia berubah. Dalam perubahan hidupnya Bapak Ibu, ini hal sepele yang kecil, tapi perubahan itu tidak hanya membawa dampak buat dirinya. Keselamatan yang sudah dia peroleh itu tidak hanya untuk dirinya. Oh Tuhan, aku dulu pemabuk, penjudi, gara-gara aku mabuk, gara-gara aku penjudi, itu tanah sebelah punya tetangga saya jual. Punya tetangga, bukan punyanya, dijual. Akan menimbulkan dampak konflik yang berkepanjangan. Nah, ketika perubahan itu terjadi, tidak hanya menjadi milik kita. Ketika cara hidup kerajaan Allah masuk dalam setiap pribadi yang diselamatkan, yang tadinya penjudi, pemabuk, berubah, dia akan mendekati teman-teman yang seprofesi. Benar, ya teman-teman yang seprofesi, penjudi, pemabuk, ya dia akan membawa perubahan itu. Apa? Kehidupan ketika kita dimenangkan, dia selamat, menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam setiap kehidupan mereka, membawa perubahan atas dirinya, keluarganya, yang sudah berkeluarga mungkin anak istrinya mengalami perubahan. Dan tidak itu saja, tetangga kanan kiri juga melihat perubahan-perubahan itu. Nah ini adalah salah satu ciri bagaimana kita orang-orang percaya, khususnya jemaat tempat ini, mengenal ya hidup dengan cara pandang kerajaan Allah. Hidupnya pasti berubah. Yang kedua, cara pikirnya berubah. Cara pikirnya berubah. Ya, jemaat GGP Kabar Baik pasti cara berpikirnya berubah. Yang dulu mungkin berpikir ya memiliki cara pandang ya kalau beribadah datang kepada Tuhan semau-mau gue, ibadah jam 8 datang jam 9.30, doa penutup berkah. Sedangkan rangkaian ibadah itu kan dari awal tuh pertengahan sampai akhir. Nah ini maaf, saya bukannya menyinggung Bapak Ibu jemaat Tuhan tempat ini, hanya mengingat firman Tuhan apa? Menegur, mengingat. Ya. Jadi kalau dulu kita memiliki pola pikir yang lama,
Ibadah suka-suka aku lah, suka-suka saya. Ya, kalau anak-anak Tuhan yang sudah dipimpin oleh Roh Kudus, ya salah satunya apa? Hidup disiplin tentang waktu beribadah. Memuji Tuhan itu bagian dari ibadah. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tadi yang memuji Tuhan dengan hati, sampai mungkin ada yang menitikkan air mata, ada enggak? Sudah ada belum? Nah, ibadah adalah bagian dari kita, ucapan syukur kita datang kepada Tuhan. Sebagai ucapan syukur kita datang kepada Tuhan, apa? Menyembah Tuhan. Saat itulah kita bisa berkomunikasi kepada Tuhan, ya, bersama-sama teman seiman satu sama lain. Ya, ketika tetangga kanan kiri menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, saya percaya ada roh Tuhan akan mengimpartasi kepada kita semua. Amin. Kita akan terbawa aura, suasana hadirat Tuhan itu turun. Mungkin kita datang dengan tadi masalah, mungkin kita datang dengan sakit penyakit, ya. Ada kuasa dalam puji-pujian itu. Angkat pujian itu dengan sungguh, Bapak Ibu. Ketika WL mengajak sukacita, senyum kanan kiri, angkat tangan kita, angkat jangan kita, pasti kita berdiam. Ya, buat apa kita datang ke tempat ini? Kita datang ke tempat Tuhan untuk menyenangkan Tuhan. Sebagai apa? Ucapan syukur kita 1 minggu ke belakang sudah berkati kehidupan kita, usaha kita, pekerjaan kita. Ya, selayaknya kita datang. Ya, karena hari-hari akhir ini kita tidak boleh menjauhkan diri kita dari persekutuan, dari ibadah-ibadah. Saatnya inilah kita yang diberkati dengan sukacita, ya, dengan pola pikir kita bahwa ketika kita datang kepada Tuhan, kita harus menyenangkan hati. Ekspresikan dan tubuh kita dengan suara kita, ya, dengan suara kita yang indah di dalam memuji Tuhan, sehingga menjadi berkat untuk tenaga kanan kiri kita. Amin. Yang ketiga, paradigma berubah, ya, sebab mata rohaninya terbuka. Paradigma kita ketika kita berada dalam kerajaan Allah, paradigma pola pikir kita akan berubah. Dimulai dari apa? Ya, mata rohani kita. Di dalam Matius 5 ayat 8 berkata, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Pernah enggak Bapak Ibu, ketika kita menyembah Tuhan, kita tutup mata, ada sekilas bayangan mungkin ya melihat melawat kita? Pernah enggak? Artinya hadirat Allah itu menjamah melawat setiap kita, ya. Ketika kita sungguh-sungguh kita datang kepada Tuhan, saya percaya ada lawatan Allah, mujizat terjadi dalam hidup kita. Amin. Amin. Ya. Setiap kita datang kepada Tuhan, kita harus selalu berharap, memiliki pengharapan ada mujizat demi mujizat terjadi. Ada kuasa dinyatakan. Kenapa? Kan tanda-tanda ajaib itu menyertai orang percaya. Ya. Kita datang dengan sakit penyakit, kita pegang firman Tuhan. Ya, tanda-tanda ajaib menyertai orang percaya. Siapa orang percaya? Saya, Bapak Ibu, kita semua sini adalah orang percaya. Jadi dalam setiap ibadah, ya, harus ada tanda-tanda kuasa itu menyertai setiap kita semua. Amin, Bapak Ibu. Amin. Siapa yang mau menerima kuasa Tuhan, tanda-tanda ajaib menyertai Tuhan? Ya, kita semua pasti menerima. Ya, nanti di akhir ibadah kita belajar mempraktikkan kuasa Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Selanjutnya, dasar orang hidup dengan cara pandang kerajaan Allah. Ada beberapa hal di sini, ada 3 poin yang ingin saya bagikan. Yang pertama adalah memiliki identitas baru sebagai warga kerajaan surga. Setiap Bapak Ibu tempat ini pasti punya identitas, ya, sebagai anggota GGP Kabar Baik. Benar? Benar, ada kartu anggota GGP Kabar Baik? Ada. Buka dompetmu, keluarkan kartunya, ya kan? Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dasar orang yang hidup dengan cara pandang kerajaan Allah adalah orang-orang percaya. Dimulai dari apa nih? Ya, memiliki identitas. Kita percaya kepada Tuhan. Dimulai dari ketika kita dilayani oleh orang-orang tempat ini. Ya, saya percaya jemaat Tuhan di tempat ini, karena air mata, doa Bapak Gembala tempat ini, para majelis, hamba-hamba Tuhan, sehingga satu demi satu
kita diselamatkan. Buktinya apa? Menerima Tuhan dengan apa? Dibaptis. Ya. Tanda orang percaya adalah dia menyerahkan hidupnya. Inilah yang kedua, dibaptis sebagai materai bahwa kita percaya kepada Tuhan. Dan disitulah titik awal bahwa kita memiliki identitas yang baru, kehidupan yang baru, ya. Mengalami pertumbuhan iman, disiplin rohani, ya, sehingga kita semakin dewasa. Dan kita semakin dewasa, keserupaan dengan Kristus boleh ada dalam setiap kehidupan kita, sehingga kita adalah menjadi orang-orang warga kerajaan Allah. Dengan apa? Karakter Tuhan, karakter Kristus. Ada kasih yang terutama, ada kelemah lembutan, ya, ada penguasaan diri, ya, dalam Galatia, buah roh hidup ada dalam kehidupan kita. Itulah bagian kita. Ketika kita memiliki identitas yang baru sebagai warga kerajaan surga, kita percaya kepada Tuhan, hidup baru, dibaptis, percaya kepada Tuhan, bertumbuh, disiplin rohani kita dalam mengenal Tuhan, dalam mempelajari firman Tuhan, sehingga kita boleh semakin dewasa. Dan ketika kita sudah dewasa, kita semakin sempurna, sehingga karakter Kristus ada pada jemaat GGB Kabar Baik. Amin. Yang tadinya dinasehati oleh Bapak Gembala marah, tidak datang ibadah 3 bulan, ya kan? Jauh kali 3 bulan langsung, ya. 3 bulan kalau hilang Pak Gembala perlu dicari kemana, alasannya apa. Nah, ketika kita, ya, hidup di dalam kerajaan Allah, hidup yang baru, pertumbuhan iman kita terjadi. Saya percaya tidak mudah marah, tidak ego, tidak gampang ngambek, ya. Ketika kita hidup dalam Kristus, karakter Kristus ada pada kita. Yang tadinya kita susah sekali memberi, ya, susah kali peduli dengan teman-teman, karena Kristus ada pada kita, kasih, ya, berbelas kasihan, memiliki belas kasihan seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ketika di dunia, dalam pengajarannya, ketika mengajar di bukit, ya, salah satu sifat itu memiliki belas kasihan, ya. Tuhan memberi contoh, memiliki belas kasihan kepada orang-orang yang hadir. Begitu juga dengan kita tempat ini. Kita di tempat ini memiliki berbagai latar, mungkin pendidikan, pekerjaan, ekonomi yang berbeda. Ya, ketika kita menjadi warga kerajaan Allah, kepedulian pasti ada satu sama lain. Hari ini siapa yang tidak hadir, yang biasa duduk di sebelah kiri kanan Bapak Ibu, ya, perhatikan kenapa ada nomor teleponnya di WA, di Japri. Tadi kenapa, kemana bro, kenapa nggak hadir? Perhatikan, wujud dari perhatian itu menguatkan buat teman-teman kita yang nggak hadir, ya. Jangan hanya pemerhati aja yang meresponi, menghubungi, namun kita datang ke tempat ini jangan hanya untuk hubungan kita kepada Tuhan, tidak, tapi membangun hubungan dengan teman-teman seiman. Perhatikan kanan kiri kita, mereka tidak hadir itu kenapa? Mungkin sedang sakit dan lain sebagainya, ya. Kita memiliki perhatian, ya. Jadi ketika kita hidup dengan cara pandang kerajaan Allah, kita memiliki identitas baru sebagai warga kerajaan surga. Yang kedua, memiliki kasih sebagai hukum yang tertinggi, ya, tadi sudah saya sampaikan, sudah saya singgung. Ketika kita sebagai orang-orang yang sudah ditetapkan menjadi warga kerajaan Allah, memiliki dasar kasih sebagai hukum tertinggi. Dalam Yohanes 13 ayat 34-35 demikian firman Tuhan. Yohanes 13 ayat 34-35, dan saya bacakan. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Hidup menurut cara pandang kerajaan Allah berarti mengasihi bahkan mereka yang memusuhi kita. Tadi saya sudah sampaikan. Hari-hari ini kalau kita mendengar tema ketua panitia Natal nasional, ya, Bapak Marwara Sirait, ya,
Dia punya satu ide bagaimana persembahan itu diberikan kepada warga Palestina dalam arti kemanusiaan. Tentunya saya menilai melihat dari sudut pandang positif. Kalau saya, ya memang di media sosial begitu banyak ya umat Tuhan berargumentasi, itulah pikiran-pikiran manusia. Kenapa? Kalau saya melihat ya komen-komen yang tidak setuju itu karena melatar belakangi bagaimana umat Tuhan ya di seluruh dunia termasuk di bangsa Indonesia kita ini mengalami penganiayaan, benar nggak? Ya kan? Karena menerima ketidakadilan. Sehingga kita berpikir ngapain kan begitu? Itu yang saya lihat di situ komennya. Ya kalau saya dari sisi sudut pandang melihat kenapa? Ya ketua panitia menyampaikan itu. Itu tadi dasarnya ini tadi sebenarnya, benar nggak? Ya kan? Kalau menurut pikiran saya, entah Bapak Ibu pola pikir. Karena kasih inilah mungkin ketua panitia ini kok tercetus pemikiran itu. Mungkin ya kan seperti itu. Ya. Mereka boleh memusuhi kita, tapi inilah membuktikan. Nah ini kelegowoan bangsa kita Indonesia, umat Kristen ini kan, ya kan, dengan komen-komennya yang banyak tidak setuju. Ya, kalau menurut saya pola pandang secara positif mungkin dasarnya ini kasih, ya kan. Perilaku mereka yang tidak adil pada kita bukan berarti kita tidak bisa berbuat kasih, ya kan, seperti itu. Nah itu ya yang terjadi. Ya. Miliki kasih sebagai hukum yang tertinggi. Coba misalnya nanti ini kita implementasi dari kasih ini, ketika ketua panitia mengambil sikap nanti bagaimana, dampaknya bagaimana, kita akan tahu setelah itu terjadi. Nah, ini adalah wujud dari memberikan kasih. Ini baru uang kan gitu, belum nyawa kita. Tuhan Yesus kasih nyawa loh untuk jiwa-jiwa. Coba kalau kita berpikir, kita mungkin menganalisa, ya siapa tahu dengan kita memberi ada perubahan atas dunia. Itu kan harapan kita, doa kita seperti itu. Ya, namun ini adalah salah satu contoh aja Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Memiliki kasih sebagai hukum yang tertinggi, dan memang itu tidak gampang. Hanya Tuhan Yesus yang mampu. Namun kalau kita mau orang-orang yang hidup dalam kerajaan Allah, ya mungkin di antara komentar saya yang menyampaikan ini pasti akan timbul kontroversi. Namun ini adalah salah satu pemikiran. Kita masing-masing punya alasan. Kalau dasarnya ini ya dasarnya kasih ini bisa-bisa saja, gitu. Meskipun ada yang setuju dan ada yang tidak. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketika jemaat GGP Kabar Baik hidup ya bergereja dengan cara pandang kerajaan Allah, kasih utama ada di tempat ini. Kasih itu menutupi segala kesalahan, pelanggaran, hal-hal yang tidak berkenan, yang tidak kita lihat, semua dapat diatasi dengan kasih. Ya, dan ketika tempat ini benar-benar ya memiliki kasih itu, ya saya percaya. Saya ingat tadi di tempat ini, ingat sama panitia Natal tempat ini. Panitia pembangunan gereja tempat ini. Ya beberapa waktu lalu saya pernah di sini juga. Artinya bagaimana progresnya? Nah, Tuhan ingatkan kembali, ini adalah bagian dari proses ya, membangun kerajaan Allah tempat ini tidak hanya secara rohani namun secara fisik tempat Tuhan. Karena apa? Tempat ini ketika menjadi tempat yang semakin baik lagi akan menjadi berkat untuk umat Tuhan. Tidak hanya di GGP Curug tempat ini. Amin. Mungkin dari daerah-daerah lain akan datang ke tempat ini. Amin. Amin. Mana aminnya? Amin. Semangat ya. Bangkit kembali panitia pembangunan tempat ini. Ya. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita. Hukum utama adalah kasih. Ya. Karena kasih itulah mengalahkan semuanya. Ya, kita semakin dikasih, kita semakin mengasihi satu sama lain. Seperti pujian katakan, ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Bantu saya yang bisa nyanyi. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ya, tunjuk wajah Bapak Ibu. Ku lihat di wajahmu. Tengok Bapak Ibu, jangan hanya lagunya, ekspresikan.
dengan kasih Tuhan. Haleluya. Ya. Kasih sebagai dasar hukum tertinggi kita sebagai warga kerajaan Allah, khususnya di GGP Kabar Baik. Amin. Nah, ini yang ketiga, terakhir. Sudah mau pulang kita sekolah. Saya nggak di sekolah. Dasar orang yang hidup dengan cara pandang kerajaan Allah yang ketiga. Nah, ini yang sangat mudah, Bapak Ibu. Firman Tuhan mengatakan, ya, menjadi terang dan garam dunia. Dalam Matius 5:13-16 di sana katakan, kamu adalah garam dunia. Jika kamu itu menjadi tawar, jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gata, melainkan di atas kaki tiang, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Amin. Saat ini bulan November, sebentar lagi deh Desember, ya, Natal sudah mulai datang. Pohon terang, sungguh indah. Apa kata? Lupa. Ya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, menjadi terang dan garam. Ketika kita jemaat GGP Kabar Baik menjadi terang untuk masyarakat Curug tempat ini, saya percaya hari ke depan akan berbondong-bondong, berduyun-duyun umat Tuhan datang ke tempat ini. Amin. Amin. Tidak hanya berbondong-bondong datang, tetapi terang itu menyebar ke berbagai wilayah. Akan ada anak cucu GGP lah, ya kan, satelit-satelitnya Curug. Amin. Amin. Luar biasa. Ya, tempat ini tadi katakan pelita tuh adanya di atas kan, di tempat ya. Tempat ini ada seorang pemimpin yang Tuhan tempatkan ke ujung, ya, kata Sindur. Gunung Sindur bukan bukit ya, gunung. Gunung Sindur ini ada seorang pemimpin yang sedang menyala. Artinya terang itu sedang berkibar kemana-mana. Ya, siapa? Bapak Gembala tempat ini sedang terangnya itu dibawa ke sana. Ya. Perlu topangan, dukungan, doa tempat ini, umat Tuhan jemaat ini. Ya, saya percaya melalui tempat ini, ya, tidak hanya ya Curug, namun wilayah-wilayah lain, khususnya yang namanya GGP akan semakin berada di tempat Bogor, bahkan di wilayah Banten. Amin. Amin. Ya, akan lahir ya anak-anak dari Kabar Baik tempat ini. Karena apa? Garamnya rasa asin, terangnya dirasakan cahayanya. Kalau garam tadi tawar, apa katakan? Dibuang, diinjak. Ya. Jadi jangan mau warga jemaat GGP Kabar Baik menjadi garam yang tawar, menjadi terang yang pudar, yang tidak bercahaya. Ya, dari Bapak Ibu lah nanti akan diutus Bapak Gembala katakan, pergi kamu, jangan saya dulu Pak, pergi kamu, ya, keluar dari Curug untuk menjadi terang. Namun ketika Bapak Gembala memerintahkan itu pasti dengan hikmat Tuhan, sudah dipersiapkan. Pak Anu tidak selamanya ada tempat ini. Amin Pak. Aku bikin dulu Pak. Nah, beliau adalah salah satu tiang tempat ini. Ya. Tuhan akan kirimkan hamba-hamba Tuhan, rintisan jemaat-jemaat tempat ini untuk menjadi dampak, menjadi gerak, dan menjadi terang dunia. Amin. Ya, hidup dengan cara pandang kerajaan Allah. Bagaimana GGP Kabar Baik hidupnya sesuai dengan kerajaan Allah. Dan ketika tiga hal ini boleh ada di tempat ini, saya percaya hari lepas hari tempat ini akan semakin Tuhan berkati. Amin. Amin. Ya, tidak akan seperti ini, tapi akan lebih baik lagi. Gereja tempat ini akan berdiri. Ya, dimulai dari apa? Kembali panitia. Ayo bangun. Siapa yang tergabung dari bagian panitia tempat ini? Angkat tangan. Panitia pembangunan. Angkat tangan. Mana? Panitia pembangunan. Oh, Pak Anu sama saya, sama Pak pendeta sama saya lupa. Ya. Hanya 3 panitia termasuk Pak Gembala. Ya.
Ayo bangkit lagi. Saya secara finansial tidak ada Pak Mada, tapi saya punya mitra relasi. Mungkin nanti kita bisa bangun lagi, ya. Saya bantu untuk merekomendasikan proposalnya. Proposalnya diaktifkan lagi Pak Mada. Semangat Pak. Kenapa saya panggil Pak Mada ya? Pak Gembala tempat ini ya, Pak Gembala. Mari bangkit lagi. Mimpi itu harus terrealisasi. Semangat, ya. Kita percaya ketika tempat ini, jemaat Tuhan tempat ini memiliki hidup dengan cara pandang kerajaan Allah, kita yang sudah dimenangkan, kita yang sudah punya identitas baru, kita